Oke, sekarang buat para bosi di rumah, teman-teman juga, jangan sampai musibah yang menimpa saya, termasuk sejumlah kerugian finansial, berapapun uangnya, kerugiannya terjadi pula pada teman-teman saya. Pemirsa Silat RCTI, sederet berita menggelitik dan heboh kembali mensesaki jagat maya. Berita-berita tersebut menarik perhatian halayak dan menjadi sorotan lantaran masif diperbincangkan. Mulai dari ngeri, Anya Geraldine dikuntit fans sampai ke apartemen, hingga viral banyak ular besar hangus terbakar di Gunung Sindur, Bogor. Dan inilah kumpulan berita di jagat maya yang jadi sorotan versi Silet. Ngeri, Anya Geraldine diintai dan dikuntit fans sampai ke apartemen. Anya Geraldine mengalami hal yang kurang menyenangkan dalam kurun waktu seminggu terakhir ini. Ya, selebgram cantik kenamaan tersebut dikuntit dan diintai oleh salah satu fans hingga ke apartemennya. Akibatnya Anya merasa terusik dan tidak nyaman dengan ulah fansnya yang kelewat batas tersebut. Karenanya Anya pun meminta sang fans untuk berhenti melakukan aksinya itu. Hal ini diungkapkannya di video Instastory dengan menutup identitas sang fans. Anya pun mengancam akan membuka nama akun fansnya jika sang fans tersebut masih terus melakukan aksi menguntitnya. Guys, jadi gini, aku pengen curhat sama kalian. Aku pengen curhat tentang pengalaman yang sebenarnya kurang enak dan udah lumayan lama aku alamin. Dan kali ini aku coba aja ya speak up karena ini udah lumayan over limit banget buat aku dan udah lumayan bikin gak nyaman juga. Aduh, dari mana ya ceritanya? Jadi gini, mulai dari DM yang gak jelas sampai ini juga aku gak tahu siapa. Pokoknya intinya tuh kayak ada yang ngikutin aku udah semingguan ini. Kayak ada yang ngikutin aku udah semingguan ini. Kalau menurut aku tuh ini udah bener-bener gak bisa dinormalize lagi. Kayak orang ngefans tuh juga harus tahu batasan. Dan aku pun juga punya privacy yang perlu kalian hargain. Maksudnya gini, kayak aku kan juga orang ya, maksudnya aku juga orang biasa gitu sama kayak kalian. Tapi kalau misalnya kalian mau cari perhatian ya nggak apa-apa, nggak masalah, nggak apa-apa banget. Cuman jangan sampai kayak gini gitu loh. Jadi aku mohon sama kalian untuk jangan kayak gini, ya, please banget. Selain pernah diselingkuhi Arman, Dewi Gita malah punya nama panggilan yang diambil dari selingkuhan ayahnya. Pasca membongkar pengkhianatan cinta yang pernah dilakukan sang suami, Arman Maulana, Dewi Gita tiba-tiba mengungkap affair yang juga pernah menyasar rumah tangga kedua orang tuanya. Lucunya, ibu satu anak ini bahkan pernah diberi nama Yayu oleh sang ibunda, yang merupakan nama panggilan kesayangan selingkuhan sang ayah. Lantas bagaimana pelantun tembang penari tersebut menyikapi pengkhianatan cinta yang pernah menyasar rumah tangga dan juga rumah tangga orang tuanya? Panggilan aku tuh di rumah, panggilannya Yayu. Panggilan aku tuh di rumah, panggilannya Yayu. Itu nyokap tuh dengan santainya, kenapa gue dipanggil Yayu? Karena bokap gue di saat ngelahirin, di saat hamil gue, bokap gue flirting sama perempuan Yayu. Tapi jadi ketawa-ketawa katanya, itu katanya soal cantiknya sama. Segala sesuatu yang menimpa kehidupan kita tuh sebenarnya tuh komedi loh gitu. Bisa ketawa-ketawa loh gitu kita kalau kita ngebahas lagi. Karena gue juga merasa bukan orang yang untuk dicontoh, bukan orang yang untuk diidolakan lah istilahnya gitu kan. Enggak sempurna kok gitu gue. Dengan segala kekurangannya, ya aku juga banyak kekurangan. Dengan segala kekurangannya dia benar-benar lelaki yang baik. Ya kami sangat bahagia dan gak ada apa-apa. Itu lebih sharing sama 30 tahun.
bahwa kehidupan rumah tangga kami sama dengan Anda sekalian semuanya. Ada kerikil tajam, kerikil nggak tajam. Dia tuh sama aku, sama anaknya sendiri aja posesif banget. Overprotective. Ya apalagi sama istrinya. Tapi sekarang karena istrinya udah tua ya agak-agak longgar lah. Kembali apes, Baim kini jadi korban penipuan modus phishing malware lewat aplikasi chat. Penipuan yang menggunakan modus malware melalui WhatsApp menyasar Baim Wong yang sempat menimbulkan kerugian yang tidak sedikit. Semula bermula saat suami Paula Verhoeven itu menerima pesan WhatsApp dari nomor yang tidak dikenal yang mengaku sebagai kurir paket dan mengirim foto berupa file yang tampak seperti paket yang sedang ditunggu Baim. Namun saat Baim mengklik file tersebut, ia hanya melihat tampilan loading sehingga membuatnya curiga. Beberapa hari setelah itu Baim justru mendapat notifikasi transfer bank yang mencurigakan. Lantas apa yang kemudian dilakukan Baim setelah mendapati hal yang mencurigakan tersebut? Saya memastikan paket saya. Dan anehnya yang muncul adalah tampilan loading beberapa saat. Saya itu agak curiga sebenarnya. Tapi karena ada beberapa pekerjaan yang harus saya selesaikan pada saat itu, makanya saya memilih mengabaikan kecurigaan tersebut karena masalah waktu. Tapi setelah berlalu-lalu, berhari-hari, akhirnya kemarin saya dikagetkan dengan beberapa notifikasi transfer bank yang saya terima. Sejumlah uang telah ditransfer dari salah satu rekening saya ke rekening lain yang tidak saya kenal. Sejumlah uang telah ditransfer dari salah satu rekening saya ke rekening lain yang tidak saya kenal. Dan penasaran dengan apa yang terjadi, saya coba melakukan pencarian di internet. Dan ketakutan saya semakin besar ketika mengetahui bahwa kejadian yang saya alamin sangat mirip dengan modus penipuan melalui WhatsApp. Modusnya yaitu dengan memanfaatkan fitur pesan dengan file. Ada juga yang mengirim notifikasi seperti promo dan kode OTP. Jadi bahkan ada yang mengatasnamakan instansi pemerintah. Saya memutuskan untuk segera memblokir semua rekening. Saya periksa kembali satu persatu aplikasi layanan keuangan yang ada di handphone dan saya mengganti semua passwordnya. Oke, sekarang buat para bosi di rumah, teman-teman juga, jangan sampai musibah yang menimpa saya, termasuk sejumlah kerugian finansial, berapapun uangnya, kerugiannya terjadi pula pada teman-teman saya. Sebenarnya pelajaran juga buat semua ya, kali ya, semua yang nonton, saya juga, timnya saya, tim Bapak, jadi istri saya juga. Disebut hot daddy, Chico Jericho akui dirinya ayah yang posesif. Lantaran begitu dekat dengan Surinala, putri sematawayangnya yang kini berusia 5 tahun, aktor Chico Jericho pun mendapat julukan hot daddy. Namun dibalik julukan itu, Chico justru mengaku sangat posesif dengan putri cantiknya itu. Karenanya suami putri Marino ini mengaku tak bisa membayangkan jika kelak nanti putrinya itu mulai mengenal cinta dan didekati lawan jenisnya. Jadi banyak mikirnya sih gue. Punya Suri ini kayak blessing banyak mikir sih. Ya? Bener. Banyak kayak mikir. bawaannya kayak pengen tahu setiap perkembangannya gitu. Gue pengen deket terus sama dia supaya nantinya apapun yang terjadi sama dia selalu komunikasi sama gue. Pengen kasih tahu ke Suri bahwa gue selalu ada nih. Kalau sekarang nih dia suka nyebutin nama temennya si A, si B, gue dengerin. Is it boy or girl? Girl. Oh. Yang ini siapa nih? Kamu hafal banget namanya. It's a boy. Gue langsung pikiran tuh. Oh, dia udah mulai. Terus gue diisengin sama Putri. Tapi emang cakep ya? Emang cakep sih kebetulan ya. Gue langsung udah deh, gue bilang gak usah. Gue yang rasanya kayak udah deh, ini anak kecil gitu ya kan. Jadi lumayan overprotective ya gue. Ngeri-ngeri gimana gitu. Ngeri-ngeri sedap. Ayah yang apa ya, super sweet sekali sama Suri. Jadi apa ya, bener-bener ngemong banget, bener-bener sayang banget, bener-bener posesif banget sama Suri.
aku sih ngeliatnya happy aja sih. Viral di sosial media. Viral, banyak ular besar hangus terbakar di Gunung Sindur, Bogor. Baru-baru ini jagat maya dihebohkan dengan video penampakan puluhan ular besar yang mati pasca kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Bangkai belasan ular yang gosong itu tampak teronggok begitu saja di bekas lokasi kebakaran hutan dan lahan tersebut. Masyarakat sempat kaget melihat ukurannya yang ternyata sangat besar dan panjang hingga 3-4 meter. Orang saya mau nyari mah ya ada lahan jual jual kepala kambing. Orang saya mau nyari. Viral momen seorang perempuan sudah tak tahan ingin lahiran, stop ambulans di jalan, minta dibawa ke puskesmas terdekat. Viral di sosial media aksi terpuji seorang supir ambulans yang sigap menghentikan mobilnya saat ada seorang pria yang menyetopnya di tengah jalan. Usut punya usut, sang pria tersebut ternyata meminta tolong kepada sang supir ambulans untuk mengantarkan istrinya yang akan melahirkan ke puskesmas terdekat. Bikin merinding, Sarah Wijayanto ceritakan pengalamannya buka kaca boneka Annabelle dan rasakan ini. Sarah Wijayanto menceritakan pengalamannya yang berkesempatan menemui dan membuka kaca boneka Annabelle di Warren Occult Museum, Modus, Amerika Serikat. Menariknya lagi, Sarah Wijayanto dan timnya menjadi orang Indonesia pertama yang bisa bertemu langsung dengan boneka horor tersebut. Lantas apa saja pengalaman di luar nalar yang didapat Sarah saat berada di negara Paman Sam? Benarkah eksistensi makhluk tak kasat mata di negara superpower tersebut lebih agresif dibandingkan di tanah air yang justru lebih kental dengan hal-hal mistis? Diari Misteri Sarah merupakan kreator pertama Indonesia yang diizinkan bertemu langsung dengan boneka ini. Nah, kita berikan satu yang spesial yaitu perjalanan Journey to Annabelle, di mana kita melakukan sebuah perjalanan di Amerika dengan mendatangi lokasi-lokasi seperti The Conjuring House dan juga bertemu langsung dengan boneka Annabelle, yang the real boneka Annabelle ya, bukan yang di filmnya loh, yang the real bonekanya, yang akhirnya menjadi sebuah inspirasi dan jadi sebuah film. Seru banget. Karakter agresif. Mereka lebih ngotot. Waktu itu kita ke Vegas. Terus aku harus first flight, harus ke LA itu pagi-pagi tuh. Aku mandi mandi duluan sebelum suami bangun ceritanya. Aku mandi, mandi tiba-tiba ada suara gitu. Terus di shower sendiri. Terus pas aku nengok ada cewek nggak pakai baju, basah, terus dia gitu. Terus biasanya kan kalau di sini udah terbiasa kalau ngeliat kayak gitu, aku ngomong sesuatu langsung pergi. Ini enggak hilang. Jadi aku masih dalam keadaan shampoo, masih itu aku ambil handuk keluar dulu. Aku diem aja sampai 30 menit. Curhat, Ganindra Bimo nyaris kehilangan sang istri yang alami keguguran. Kumpulan berita di jagat maya yang jadi sorotan versi silet diakhiri oleh curhat Ganindra Bimo yang nyaris kehilangan sang istri tercinta pasca alami keguguran.
Cerita bermula saat di usia pernikahan ke-6 bulan, sang istri tercinta Andrea Dian ternyata hamil. Sayangnya bayang-bayang menjadi orang tua langsung sirna saat Bimo mendapati Andrea keguguran di kamar mandi. Kekhawatiran Bimo kian menjadi kala dokter menjelaskan jika genangan darah yang ada di rahim membuat sang istri tercinta nyaris kehilangan nyawanya. Di bulan ke-6 Andre hamil, and then di bulan ke-4, 4 bulan setelah itu dia keguguran. Gua nemuin dia keguguran itu, kami menemukan gue nggak nemuin Andre keguguran itu di, kalau ceritanya agak berat sebenarnya gue. Kamar mandinya ketutup, pas gue buka Andrea itu udah gini bro, matanya putih. Gue nggak tahu kenapa. Sampai akhirnya gue panik, gue balut dia pakai selimut, gue bawa ke rumah sakit. Dokternya, dokter Batara bilang gue udah kehilangan anak gue. Ya itu kehilangan terbesar dalam hidup gue, salah satunya itu. Tapi di satu sisi juga gue hampir kehilangan Andrea. Dokternya tuh bilang kalau probability Andrea bisa selamat tuh sekitar 30%. Karena ternyata udah ada genangan darah sekitar 2 liter di rahimnya. Mau ambil operasi atau enggak? Oh iya, langsung tanganin aja dok. Di tengah gue kalut, gue baru kehilangan anak gue. Terus dokternya bilang kayaknya 3 jam. Ternyata operasi lebih dari 3 jam, sekitar 5-6 jam. Tapi sebelum operasi, dia pegang tangan gue, dia bilang, aku ngelakuin banyak kesalahan tapi kamu tuh bukan. Jadi no, jangan khawatir. Itu yang bikin gue makin remuk dan kayak gue mesti gimana, gue gak tahu. Wah udah gak punya, iya kan, udah gak, secara manusia udah gak punya apa-apa lagi. Tinggal menyerahkan kekuatan tertingginya sama otoritas tertingginya di tangan siapa? Dokternya, Tuhan, at the end of the day Tuhan kan, gue ngomong sama Tuhan. Dan mujizat terjadi. Andrea bisa survive, dan dia selamat. Tapi kami kehilangan anak. Gua mau punya omongan, kita berdua berusaha. Gue berharap supaya Tuhan bisa ngasih yang terbaik buat kita berdua juga, karena kita nggak bisa minta sama manusia, ini kan udah minta sama Tuhan. Itu kan semua udah ada rencana dari Tuhan, mau seberapa besar kita kayak pengen orang, ayo dong bikin, semua kan balik lagi sama yang di atas. Jangan lupa tuh nonton Silet dari Senin sampai Sabtu hanya di RCTI